Chơi, chơi, kaduk kena chơi kamari bacut. Koci benar ini. Kaduk kena chơi kamari bacut dah. Oh dah le. Bacut dah 5 menit, setengah menit boleh. Ini dia owner Sekber Kopi. Apa nih Pak yang membuat Bapak membuka Sekber Kopi ini? Apa motivasinya dan apa harapan-harapannya? Ya, namanya aja Sekber ya, sekretariat bersama. Ya. Jadi yang pertama motivasi kita untuk membuka ini adalah sebagai tempat berkumpulnya teman-teman wartawan. Ya. Kita tahu teman-teman wartawan di mana aja ini terbagi dari berbagai media massa, elektronik, media online, cetak dan lain sebagainya. Dari berbagai organisasi, ada PWI, ada AJI, ada GTI. Nah di Sekber ini, ini tempat berkumpul bersama. Namanya Sekretariat Bersama Jurnalis Aceh. Jadi ini tempatnya strategis. Jadi ini bukan semata-mata untuk bisnis, tapi lebih jauh. Kita harapkan bisa menjadi sebagai ajang silaturahmi antar wartawan dari berbagai organisasi yang ada di Banda Aceh. Gimana kelancaran bisnisnya Pak? Omsetnya bagus nggak di sini? Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu yang berlalu, sudah tahun kelima ya, kelola ini ada peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Alhamdulillah dulu belum ada makanan, sekarang sudah ada makanan. Kami sudah menambah juga meja dan kursi. Jadi selain jurnalis, selain wartawan, juga sudah masuk masyarakat biasa, komunitas seperti ILC, anak mobil Lancer, dan juga ada anak motor, juga ada komunitas olahraga domino setiap malam. Jadi sudah 3 minggu, hampir sebulan. Warkop Bangcai Sekber Jurnalis sudah buka 24 jam. Jadi 24 jam non-stop. Kalau Anda tengah malam lapar, kepingin kopi, datang saja kemari. Insya Allah kita sudah buka 24 jam. Mungkin ada pelayanan khusus Pak. Karena kan waktu itu kadang-kadang tengah malam keluar kan, pelayanan khusus atau diskon untuk pelanggan atau gimana nih? Ya, kalau diskon untuk pelanggan sementara belum ada. Ke depan kita lihat apa yang bisa kita berikan ya. Tapi kalau diskon belum ada, dan untuk kondisi Aceh saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, PBH juga ya beginilah. Salah satu bisnis menurut saya yang lancar dan sampai dengan hari ini masih bergairah adalah di kuliner. Di Aceh ini dalam sebulan grand opening 3 warung kopi dalam sebulan. Jadi saya lihat setiap bulan ada warung kopi baru, tapi pengunjungnya juga tidak berkurang. Jadi kalau ditanya dari mana orang, sementara warung kopi terus bertambah, saya juga nggak tahu. Karena memang Aceh negeri sejuta warung kopi. Jadi warung kopi di Aceh ini bukan saja tempat nongkrong ataupun sekedar ngopi, lebih dari itu menjadi sebagai tempat ajang silaturahmi, sebagai kantor, sebagai tempat pertemuan dan lain sebagainya. Ya benar betul. Jadi Pak Coy kali ini kan tempat silaturahmi wartawan, ya kan? Dari wartawan generasi mesin ketik sampai wartawan generasi digital. Bagaimana kesan Pak Coy melihat perjalanan hidup mereka, perubahan-perubahan yang terjadi dalam profesi pekerjaan jurnalisme ini? Jauh beda. Kalau kita melihat seiring perkembangan teknologi, dulu teman-teman wartawan harus ke lapangan, harus bekerja secara manual, harus ngetik, habis itu kirim berita melalui fax. Nah, sekarang sudah berubah ke zaman digital. Kalau dulu analog, sekarang sudah digital. Jadi sekarang serba digital. Semua harus cepat. Kejadian sekarang disajikan sekarang. Kalau besok tak basi. Oleh sebab itu ini eranya media digital.
bukan berarti media cetak sudah tidak diminati, tapi sudah kurang peminat. Jadi media cetak harus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak mau ikut perkembangan zaman yang tertinggal. Tak beres, Cok.